Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Semoga hari ini anak-anak lebih bersemangat lagi untuk belajar. Nah, walaupun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung, Ibu harap hal ini tidak mengurangi semangat kita untuk menimba ilmu. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masih dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kita masuk tema 2, subtema 2. Dengan KD masih sama, yakni KD 3.2, memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas tentang tanggung jawab. Pertemuan ini kita akan membahas khusus hak sebagai warga masyarakat. Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang yang bersangkutan. Itu definisi hak. Jadi, hak sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Itu namanya hak. Nah, bentuk hak warga masyarakat yang pertama, contohnya adalah mendapatkan perlindungan hukum. Terus ada hak lagi mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu adalah hak warga masyarakat. Contoh yang ketiga, hak untuk menikmati lingkungan yang bersih. Yang keempat, hidup dengan tenang dan damai. Jadi kita itu sebagai warga masyarakat juga memiliki hak untuk bisa hidup dengan tenang dan damai. Hak bebas untuk memilih dan beribadah sesuai agamanya. Jadi kita juga dibebaskan untuk beribadah sesuai agamanya. Tidak boleh dilarang-larang, tidak boleh diganggu ketika beribadah. Kita lanjut. Sekarang kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus penuh tanggung jawab. Itu namanya kewajiban. Kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, membantu tetangga yang terkena musibah. Jika ada tetanggamu yang terkena musibah, bencana, kita wajib membantu. Yang kedua, contohnya, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Jadi, lingkungan tempat tinggal kita itu tidak hanya menjadi tanggung jawab Pak RT-nya, atau Pak RW-nya, atau Pak Lurahnya, itu tidak, tetapi menjadi tanggung jawab atau menjadi kewajiban seluruh warga masyarakat yang tinggal di tempat tersebut. Kemudian, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Kalau ada kerja bakti, gotong royong, dan kegiatan lainnya, kita juga wajib ikut. Kemudian contoh selanjutnya, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Kalau kita ingin masyarakatnya tenang, tertib, kita pun juga harus melakukan kewajiban-kewajiban atau norma-norma yang ada di lingkungan kita. Nah, seperti contoh ini kegiatan kerja bakti. Mungkin ayah, ibunya, atau bahkan anak-anak pun pernah mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan. Kalau di sekolah sudah sering. Nah, di lingkungan juga kalau ada anak-anak bisa ikut bergabung.
Nah, perhatikan gambar 1 dan gambar kedua. Ini gambar 1, ini gambar kedua. Kira-kira ini pelaksanaan yang hak mana, pelaksanaan yang kewajiban yang mana. Nah, kita amati dari gambar 1 dulu ya. Ini ada seorang anak perempuan yang sedang membantu ibunya menyapu halaman. Ini bagi si anak ini, dia melakukan hak atau kewajiban? Betul sekali, si anak melakukan kewajiban sebagai seorang anak di rumah. Kemudian gambar yang kedua, jelas sekali ya, ini ada orang tua, kakek nenek, ibu, dan anaknya sedang makan bersama sambil bercanda, tersenyum. Nah, kira-kira ini hak atau kewajiban? Nah, ini adalah hak anak di rumah, yaitu mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang-orang yang ada di lingkungan keluarga kita. Bisa membedakan ya hak dan kewajiban. Kalau kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kalau hak itu sesuatu yang kita dapatkan. Untuk penugasannya mudah sekali. Anak-anak, nanti di buku paket pendamping tematik ada tabel seperti ini, anggota keluarga. Nanti anak-anak bisa menuliskan siapa saja anggota keluargamu. Ada ayah, ibu, saya itu kalian ya. Kemudian kakak atau adikmu. Kalau punya dua-duanya juga boleh ditulis. Kemudian kamu identifikasi, kamu cari kira-kira haknya seorang ibu itu apa, kewajibannya apa, kemudian hak saya, hak kamu di rumah itu apa, kewajibannya apa. Nanti anak-anak tuliskan. Cukup satu saja, tidak apa-apa. Ini ibu beri contoh, anggota keluarganya ayah. Haknya apa? Mendapatkan perhatian dari anak-anaknya. Kewajibannya apa? Mencari nafkah untuk keluarga. Nah, tugasmu nanti seperti yang ibu katakan tadi, mencari hak dan kewajiban dari anggota keluargamu. Kemudian hasilnya kamu kirim atau kamu unggah ke Classroom. Mungkin dari ibu cukup sekian tentang hak dan kewajiban. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ibu akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.